Salam Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita telah masuki hari yang ke-34 dari kegiatan kita bersama dalam acara ulang tahun GKI yang ke-96 dalam kegiatan doa 40 hari yang kita laksanakan. Kita akan mendalui hari ini dalam doa kita dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pembacaan renungan firman Tuhan dalam tangkap ya Tuhan, air Roh Kudus yang meneguhkan, mematakan firman-Mu dan beri kami hikmat untuk mengerti, mendalami, menyimpan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Renungan kita hari ini bertemakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagaimana firman Tuhan kita baca, saudara kasih Tuhan, apakah yang terbesit dalam pikiran kita saat kita mendengar ungkapan seperti hidup padahal sebenarnya sudah mati? Menggenaskan bukan? Ada berapa banyak orang Kristen yang hari ini merasa hidup? Karena selain mengakui bahwa dirinya seorang Kristen, seorang pelayan, bahkan seorang pemimpin, namun tanpa kehidupan. Berapa sering kita mendengar seorang berbicara tentang hal yang baik, tanpa ada bukti sama sekali tentang perbuatan baik yang berlandaskan iman. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang secara simultan bereaksi terhadap segala situasi yang ada, baik di dalam kehidupan maupun di dalam pelayanan kita sebagai pemimpin. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu daripadanya, karena hal tersebut disimpulkan dengan kata keseimbangan yang saling berkaitan satu sama yang lain. Ketiga hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, iman adalah refleksi dari keputusan kita untuk menerima keselamatan yang diberikan Bapa melalui Yesus Kristus, yang sejak percaya ia bertumbuh, bergerak dan membuktikan diri.
Iman adalah komitmen untuk melakukan keinginan Tuhan atas setiap kita untuk tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kepentingan, kebutuhan, dan keselamatan orang lain juga. Iman menjadi mati ketika bukan saja secara lahiriah, tetapi juga tidak memiliki manfaat rohani bagi orang lain yang menjembatani seseorang dengan keselamatan di dalam Kristus. Sebaliknya ada juga yang gagal memutuskan untuk sepenanggungan dengan orang yang susah, sehingga mereka menjadi tidak bersimpati dalam hal-hal rohani yang keluar dari mulut kita. Memang benar kata pepatah, bahwa perbuatan kita berteriak lebih kencang dari perkataan kita. Karena yang dibutuhkan dunia adalah bukti, karena perbuatan menggoreskan gambar iman di hati orang percaya. Demikian firman Tuhan. Sudah kasih tahu 3 pokok doa yang kita akan doakan pada hari ini. Pertama, berdoa agar kita menjadi orang Kristen yang sentiasa mempraktikkan secara nyata iman kita melalui buah, yaitu segala perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Berdoa agar orang Kristen diberi keberanian melangkah dalam tindakan iman yang nyata dalam hidup ini, seperti contoh Abraham dan Rahab, tokoh iman yang dalam kitab yang kita baca. Berdoa agar orang percaya sentiasa mengalami mujizat dalam kehidupan melalui tindakan-tindakan iman, sehingga menjadi kesaksian yang meneguhkan.